Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ginanjar. Saya mahasiswa Universitas Muhammad Jati Tangerang. Saya ingin mereview video yang berada di channel YouTube Fakultas Ekonomi Bisnis. Dan di sini tuh berbagi dalam sharing kuliah online dari mahasiswa yang berkuliah di Eropa. Dan itu simak videonya. Tentunya adalah mahasiswa di bidang robotik di salah satu uni di Polandia, dan juga sebagai digital ambassadornya NAFA. NAFA ini adalah salah satu agensinya untuk Polandia memasarkan pendidikannya ke luar negeri seperti itu. Dan salah satu tamu undangan kita salah satunya adalah salah satu kaprodi di bidang akuntansi, ya mungkin teman-teman juga sudah tahu, yaitu Pak Eri Aksandi sebagai kaprodi akuntansi di AMT. Oke, kita langsung saja untuk tamu kita yang pertama dengan Mas Jeffrey. Gimana Mas Jeffrey, sudah hadir? Saya bisa mendengar Mas Jeffrey? Dia di sini hadir. Halo, selamat siang. Ya, ini dari Mas Jeffrey. Bisa dijelaskan Mas Jeffrey, ini Mas Jeffrey ingin menjelaskan sedikit terkait perkuliahan kondisi pandemik yang ada di Polandia, situasi terkini. Silakan Mas Jeffrey. Oke, kalau kita mulai semuanya, selamat pagi waktu Polandia dan mungkin selamat siang pada teman-teman semua. Selamat siang juga buat Pak Hari Eksandi. Siang Kak. Situasi terkini di Polandia memang untuk studi kita semua sudah melancarkan studi secara online secara keseluruhan, dan memang sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi lagi apakah kembali kampus apapun diselesaikan dengan metode online. Sejauh ini hampir semua kegiatan perkuliahan yang memungkinkan dilaksanakan secara online melalui platform-platform yang sudah disediakan oleh kampus. Mungkin kalau situasi studi sejauh ini sih begitu. Terima kasih Mas Jeffrey. Nah, sekarang kita agar lebih komparatif untuk dari Pak Eri Aksandi sendiri, ini bagaimana perkuliahan di Indonesia, salah satunya di UMT gitu Pak, di situasi kondisi pandemi seperti ini. Baik, terima kasih. Bisa didengar? Iya Pak, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang di Polandia ya. Jam berapa di sana? Jam 8 ya? Jam 8 Pak ya. 8. Durasi puasa berapa jam? Kurang lebih 17 Pak. 17 sampai 18 ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman di Polandia yang menjalankan ibadah puasa. Yang lebih utama semoga sehat selalu ya di sana ya, jaga diri ya Polandia, karena kita jauh dari keluarga kan ya. Selamat siang buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi akuntansi ya. Siang Pak. Ya, langsung saja ya saya menjelaskan perkuliahan pasca ditetapkannya pandemi COVID-19 di Indonesia. Memang agak telat mungkin ya, kalau di Indonesia ditetapkan pandemi COVID-19 ini di akhir Maret ya, akhir Maret gitu ya, baru ditetapkan yang namanya PSBB. Sehingga hal ini memaksa seluruh kampus yang ada di Indonesia, khususnya Universitas Muhammadiyah Tangerang, untuk mengkondisikan hal ini, di mana proses perkuliahan yang tadinya proses secara tatap muka, maka diberlakukannya sistem perkuliahan online. Dan ini pun perkuliahan online ini pun memang menemui banyak kendala.
ya. Nah, sebenarnya kita masih sangat asing yang namanya perkuliahan online. Mungkin hanya 1-2 dosen saja ya sebelum pandemi ini menjalankan perkuliahan online, dan itu pun menggunakan platform yang belum belum interaksi secara tatap muka. Paling platform online itu ya contoh seperti Edmodo gitu ya. Kalau di Indonesia itu sebelumnya banyak menggunakan Edmodo yang tidak ada proses pembelajaran secara tatap muka. Tapi karena adanya COVID-19 ini, maka muncullah platform baru yang namanya Zoom Meeting. Dan Zoom Meeting ini memang menawarkan hal-hal yang menarik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tetapi hal ini pun memiliki masalah baru, yaitu terkendalanya satu, jaringan. Karena di Indonesia itu jaringan di setiap daerah belum hampir secara keseluruhan, hanya pusat-pusat kota saja yang koneksi sinyalnya stabil. Mungkin berbeda dengan Polandia ya, jaringannya stabil. Tapi di Indonesia masih ada gangguan dari segi sinyal, satu. Terus kedua, masalah kuota. Masalah kuota ini, penggunaan Zoom ini memang agak kuota yang berat seperti ini. Karena berdasarkan pengalaman saya dan juga dosen-dosen lain, ketika melakukan pembelajaran online dengan Zoom, maka banyak mahasiswa itu tadi sinyal ya. Dan yang kedua adalah kuota yang mereka miliki cepat habis. Karena kemampuan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, itu memang berbeda-beda dari segi kemampuan ekonominya. Itu kendalanya di kita perkuliahan pasca kejadian pandemi ini seperti itu, Mas Zulkifli. Mungkin terus itu saja dari untuk ini Pak, memasuki untuk interaktif kegiatan perkuliahan, apakah masih sangat interaktif, dan bagaimana antusias para mahasiswanya gitu menghadapi PSBB yang berefek kepada perkuliahan online? Oke, menghadapi PSBB, mahasiswa pada dasarnya interaktif ya, mengikuti segala interaksi, dan perkuliahan berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun ada kendala-kendala yang tadi saya jelaskan ya. Jadi intinya kondisi yang seperti ini jangan membuat kita jadi serba terbelenggu. Kalau saya kemarin melakukan Zoom, tapi juga saya pakai Edmodo dalam pengumpulan tugas, dan saya memakai meminta mahasiswa merekam apa yang sudah mereka pahami, mereview ulang gitu loh dari materi yang saya sampaikan, lalu diupload ke YouTube. Nah, dari situ saya bisa menilai apakah materi yang saya berikan itu bisa mereka pahami atau tidak dengan cara mereka menjelaskan kembali atau mereview apa materi yang sudah dibahas. Itu kalau di saya khususnya ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi kami menjelaskan di sini sedang ada sharing session antara kami yang mahasiswa di Polandia dengan juga Pak Ari Eksandi sebagai Kaprodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang gitu. Di sini juga telah hadir dua narasumber kita, salah satu mahasiswa akuntansi di Uni Polandia dan juga salah satunya adalah digital ambassador-nya Nafa. Mungkin teman-teman sudah kenal tadi Mas Jeffrey. Nah, ini kita masuk ke Mas Iqbal nih. Mas Iqbal, gimana kondisi terkini? Tolong jelaskan perkuliahan yang Mas Iqbal alami dan kendala-kendalanya seperti itu, Mas Iqbal. Oke, pertama-tama Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang di Indonesia. Pak Ari Eksandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga kita tetap sehat di pandemi kayak gini, tetap terhindar dari virus inilah, karena ini juga buat kalau saya bilang buat semuanya nih, buat perekonomian, pendidikan, semuanya kena dampaknya dari sini. Saya
untuk teman-teman di Polandia sendiri mungkin tadi udah dijelasin ya kalau gimana kuliahan di sana tuh benar-benar berubah. Sama yang sama sebenarnya kejadian di Portugal juga, karena kebetulan saya pas pandemi ini muncul, saya itu pas pindah ke Portugal, saya Portugal, pemerintah menetapkan untuk state of emergency, jadi langsung di-declare tuh. Jadi lockdown, orang yang keluar rumah kena fine, yang boleh keluar ke supermarket, tempat perbelanjaan, dan benar semuanya berubah, kampus tutup, kita lebih banyak project. Jadi basically sebenarnya saya pikir sama ya sistem perkuliahan di sini selama pandemi, khususnya buat anak-anak akuntansi. Kalau anak-anak akuntansi di sini yang awalnya kita ke assessment, kalau misalnya kita bilang assessment di kelas, itu berubah jadi lebih ke pergantian project. Jadi kita dikasih project untuk project investment atau project apapun itu, lebih banyak meeting di Zoom juga. Jadi selama pandemi hal yang kita alamin sih itu buat perkuliahan, projectnya lebih banyak. Terus kurang lebihnya itu sih hampir sama sih, semuanya meetingnya di Zoom. Kesusahannya kita lebih susah sekarang buat deket sama dosen karena kadang-kadang koneksi juga nggak lancar dibandingin sama Poland. Portugal tuh koneksinya jelek. Portugal lebih jelek, jadi kadang harus putus, apalagi Zoom kan cuma bisa 40 menit lebih kan, jadi setiap saat kita harus masuk lagi, jadi lebih kayak gitu sih. Jadi terkendalanya sih di bagian learning progress-nya dari student buat belajar dari yang biasanya kita di kelas kita lebih cepat nangkep, dibandingin sama Zoom itu kita lebih lambat sih. Itu aja sih kalau di situ. Dari Mas Iqbal sendiri ketika mengalami masa pandemi ini, apakah outputan itu tercapai atau nggak outputan dari silabus atau pelajaran dari perkuliahan tersebut? Menurut Mas Iqbal ya, alhamdulillah sih tercapai ya, walaupun agak lambat, cuman tercapai. Karena jujur akuntansi itu kan buat pelajaran akuntansi itu kan nggak cuma semata-mata teori ya. Ya akuntansi itu kan perlu namanya praktek. Apalagi kayak misalnya saya dulu pelajaran akuntansi di Indonesia, waktu masih S1 itu kebanyakan harus praktek gimana kita laporan keuangan, gimana kita nyari periksa laporan keuangan dari perusahaan di bursa efek atau gimana. Jadi kayak di sini itu setelah pandemi itu jadi kesusahan karena kurangnya dari praktek. Jadi selama pandemi ini yang kita dapat cuma teori gitu. Itu sih. Jadi silabusnya tuh tercapai. Tapi balik lagi kita harus self learning lagi gitu loh. Karena kita terima teori ya kita berusaha bagaimana sih prakteknya di laporan keuangannya gitu sih. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya. Ini sekarang kita balik ke bidang akuntansi nih Pak. Untuk Pak Ari Asandi sendiri yang ini kita mengundang Bapak nih karena expert di bidang akuntansi. Tolong bisa jelaskan sendiri Pak, akuntansi secara umum gitu. Ya, akuntansi secara umum ya. Ya. Gambaran akuntansi itu sebenarnya kan produk akhirnya laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini kan yang nantinya menggambarkan kinerja perusahaan, ya. Kinerja itu bisa diukur dari perolehan laba yang didapat atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Itu kalau perusahaan manufaktur biasa gitu kan. Atau untuk perusahaan perbankan misalkan, kinerja itu bisa diukur dari jumlah kredit macetnya, misalkan kan seperti itu. Nah, akuntansi yang menjadi sebuah produk atau alat
alat bagi perusahaan yang nantinya bisa memberikan gambaran kinerja perusahaan tersebut. Itu kalau menurut saya gambaran akuntansi secara umum, ya intinya akuntansi itu adalah alat yang bisa dijadikan propaganda, mungkin ya kalau saya nyebutnya propaganda kepada para shareholder dan segala pemangku ya untuk meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Kalau menurut saya akuntansi secara umum itu, Mas Jul. Jadi ketika jadi bidang akuntansi ini sangat penting ya Pak Ari untuk salah satu perusahaan atau katakan asesor benar bagaimana laba dan bagaimana keuangan dari sebuah perusahaan tersebut. Kita bisa komparasi dari Mas Iqbal sendiri, bisa jelaskan apa sih bedanya Mas Iqbal ketika studi di akuntansi di Indonesia dengan Mas Iqbal sekarang studi di luar negeri, misalnya Poland dan Portugal. Kalau saya bilang komparasi ya, jadi kalau komparasi banyak banget sih sebenarnya. Biasanya sih itu. Jadi waktu saya studi di akuntansi di Indonesia, waktu itu saya masih ingat tuh, waktu di Indonesia sistem akuntansi di Indonesia itu baru mau mengadopsi sistem IFRS. Jadi waktu itu Indonesia masih pakai GAAP, waktu itu masih pakai GAAP, JAS, PSHK kalau nggak salah ya, PSHK, IAI baru mau mengaplikasikan IFRS. Jadi salah satu momen benefitnya waktu saya belajar akuntansi di luar negeri, saya benar-benar mendalami IFRS karena most country in Europe itu pakai sistem IFRS. Kalau di Hollandia sendiri dia pakai IFRS, dan kalau saya komparasi sama Indonesia, ternyata sistem akuntansi di Indonesia di setiap negara kan beda-beda ya, tergantung dari naik turunnya perekonomian di suatu negara, tergantung dari tingkat perekonomian mereka, dia yang ada lebih menguntungkan. Yang kedua tergantung dari sistem politik di negaranya dia, kayak Inggris umpama Inggris dia makin pemlau, di Amerika dia pakai Mas Europe dia pakai IFRS. Jadi salah satu poin positifnya buat belajar akuntansi di luar negeri benar-benar lebih mendalami sih, apalagi pada pas momen saya itu juga lebih penting karena di Indonesia baru mengadopsi IFRS. Ketika saya pindah ke Europe, saya benar-benar mendalami banget tuh IFRS gitu. Di Poland sendiri kan mengadopsi IFRS, walaupun dia punya sistem akuntansi sendiri, saya lupa namanya, itu kan, jadi itu sih, jadi lebih mendalami sistemnya sih. Ada perbedaan signifikan nggak Mas Iqbal antara beberapa sistem tersebut? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan signifikan sih. GAAP sama IFRS itu basically sama, cuman bedanya ketika penggunaannya yang beda. Jadi waktu di Indonesia saya masih pelajari GAAP itu dia contohnya nih ya, di laporan keuangan itu aset di GAAP itu nggak dijabarkan. Kalau di IFRS itu lebih dijabarkan, ya non current dan current aset. Jadi lebih itu sih, lebih bedanya sih perubahan laporan keuangan yang dulu saya pelajari itu ketika saya sampai di Eropa harus saya ubah lagi, harus terbiasa dengan peraturan yang baru. Komparasinya sih itu. Atau misalnya contohnya gitu, contohnya tuh ketika belajar di Eropa saya lebih paham masalah-masalah kompleks secara akuntansi. Contohnya gini, revaluation aset gitu. Dari banyak, contohnya ke di Jerman ini banyak pengusaha yang memindahkan asetnya di Jerman ke Poland. Kenapa? Karena di Poland ini mata uangnya masih memakai currency yang zloty, lebih rendah daripada mata uang euro. Jadi untuk pengusaha di Jerman, buat mereka ini lebih menguntungkan kalau misalnya mereka pindah di Poland gitu. Sebelum mereka kalahin sama orang Prancis atau orang Belanda, mereka lebih ngambil langkah dulu untuk memindahkan asetnya mereka di Poland. Nah, jadi ketika memakai sistem IFRS, di IFRS itu kan dia mengenal yang namanya revaluation ini. Nah, ini yang harus lebih mendalamnya sedikit. Ketika waktu saya belajar di Indonesia, GAAP itu nggak mengenal revaluation. Maksudnya GAAP itu mengenal revaluation, cuman dalam bentuk yang
beda. Ketika saya sampai di Eropa, ternyata evaluasi yang pakai itu berbeda. Terus jadi saya harus lebih lebih terbiasa dengan sistem yang baru. Tapi untungnya Indonesia sekarang udah mulai mengadopsi IFRS ya, kalau nggak salah dari tahun 2011 ya. Itu sih masih komparasinya sih seperti itu. Oke, terima kasih banget Mas Iqbal atas penjelasannya yang cukup untuk saya sendiri awam di bidang akuntansi, tapi cukup jelas mengenai akuntansi gitu. Apa bedanya antara akuntansi dengan luar negeri dan sistem akuntansi yang dimiliki di Indonesia. Jadi basically kayak saya selama di luar negeri itu lebih mengenal, lebih banyak prakteknya sih kalau saya bilang ya, lebih banyak prakteknya karena kita lebih tahu gimana sih kendala-kendala yang dialami dari tiap negara. Apalagi Europe ini kan negaranya berdekatan ya, otomatis hubungan perdagangannya itu, marketnya itu mereka lebih dekat, mereka butuh waktu yang cepat di perjualan, maksudnya perdagangan itu butuh waktu yang sangat cepat gitu loh pergerakannya. Jadi di situ banyak kendala akuntansi sebenarnya. Jadi dari itu dari situ banyak kendala akuntansi. Jadi ketika belajar di Eropa itu lebih dapat prakteknya dari kendala-kendala ini nih. Kenapa sih kok di Poland pakai IFRS tapi dia masih punya namanya Polish GAAP, dia punya sistem sendiri. Ternyata problemnya adalah karena banyak negara-negara di luar Poland, di sekitaran Poland, Jerman, Czech Republic atau Hungary, Belanda gitu, Belanda, dia banyak yang pengen pindahin asetnya ke Poland karena menguntungkan buat beberapa perusahaan. Jadi di situ sih lebih prakteknya sih lebih di situ. Jadi kayak jadi kayak Kalau melihat Mas Iqbal sendiri, Mas Iqbal beberapa semester di Australia nih, apa bedanya juga nih Mas Iqbal antara sistem akunting di Australia dengan Eropa sekarang? Oh, itu beda lagi sebenarnya. Jadi kayak saya bilang tadi kan, akunting di tiap negara tuh beda. Waktu di Jepang, saya pelajari GAAP karena semenjak perang dunia kedua, Jepang itu benar-benar ngikutin Amerika banget. Amerika pakai GAAP, dia pakai GAAP. Dia Amerika masuk di waktu di tahun 1998, Forbes itu bikin penelitian tentang apa namanya, klasifikasi negara-negara yang pakai sistem European komunisme, terus GAP, common law. Itu Jepang tuh udah dari tahun 1960-40-an malah dia pakai US GAAP. Waktu saya di Australia, karena Australia ini sebenarnya miliknya UK, bukan bagian dari UK sebenarnya, Australia, Singapura, terus Virgin Island dan lain-lain, mereka makanya common law. Jadi waktu saya di Australia, saya benar-benar pelajarinya beda lagi. Dia pakai sistem common law dan sebagian mengadopsi GAAP. Jadi benar-benar nggak nyentuh IFRS sama sekali saya waktu di Australia. Dan sampai di sini di Europe beda lagi. Jadi di kepala saya ini sebenarnya udah macam-macam nih. Mengenai standar akuntansi ini udah macam-macam. Cuman saya sekarang lebih fokus ke IFRS sih. Karena IFRS itu cenderung lebih, kalau menurut saya sih IFRS itu cenderung lebih transparan. Dan kenapa European Union juga memakai IFRS, saya pikir karena salah satunya itu, karena IFRS itu lebih transparan dan mengurangi tingkat resiko sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Nah, ini teman-teman yang baru bergabung, jika ada pertanyaan dan untuk kedua narasumber, yang satu ini yang tadi setelah menjelaskan perihal akunting sistem standar dan akunting ini Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal ini salah satu mahasiswa di Universitas Polandia, juga sedang melakukan exchange di Portugal. Kalau pengalamannya tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Mas Iqbal, dan tahun kedua ini kita ada Mas Jeffrey Enoti yang tadi pertama sudah menjelaskan tentang kondisi perkuliahan di Polandia. Nah, Mas Jeffrey ini adalah salah satu ambasador dari NAFA. NAFA ini adalah agensi resmi dari Polandia. Ini jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom
chat di bawah, jadi kita langsung bisa tektok aja gitu. Nah, untuk kita lanjut ke sesi kedua ini. Nah, Mas Iqbal dan Mas Jeffrey ini adalah dari dua skema beasiswa yang berbeda. Nah, mereka datang ke Polandia. Mas Iqbal ini merupakan salah satu awardee dari NTB Nusa Tenggara Barat seperti itu, dan Mas Jeffrey ini adalah salah satu datang dengan skema government to government, jadi antara pemerintah, kerjasama antara pemerintah Polandia dengan pemerintah Indonesia, itu dengan nama beasiswa itu Ignasi. Nah, ini dari Ignasi dulu nih Mas Jeffrey, bisa menjelaskan bagaimana benefit-benefitnya dan apa saja yang kita bisa peroleh gitu Mas Jeffrey. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Zulkifli, jadi saya datang ke Polandia ini untuk melanjutkan studi master. Memang dapat beasiswa dari pemerintah Polandia itu sendiri, yang nama beasiswanya Ignasi Łukasiewicz. Yang tapi informasi yang paling pentingnya, sayangnya sampai per tahun ini beasiswa ini masih berfokus untuk bidang kelas sains dan juga engineering. Ada kemungkinan ke depan akan extend ke bidang yang lain, karena sebenarnya kalau ngomong beasiswa government to government itu kan banyak hal yang banyak kasih tahu untuk promosi bidang pendidikan itu sendiri. Nah, jadi ada kemungkinan ke depan bakal bisa di-extend. Jadi kalau memang teman-teman ada yang berminat, monggo untuk diperhatikan terus di website-nya mereka, di Register di Poland dari Facebook sendiri, dan juga di website-nya. Ada website juga go-poland.com.br yang saya lupa, dan satu lagi dari website-nya NAFA itu sendiri. Nah, untuk benefitnya ini bisa saya bilang fully covered ya, jadi mereka membiayai sekolahnya, saya udah nggak bayar sekolah lagi, dan juga living cost-nya mereka kasih tiap bulan. Jadi apa ya, worth banget sih kalau buat saya pribadi. Jadi saya hampir nggak ke luar uang dari kantong pribadi hanya buat awal-awal settlement dan juga tiket pesawat untuk awal-awal. Untuk currency sendiri Mas Jati, apakah berapa sih per bulannya kalau bisa diberikan, dan apakah cukup gitu, dan apakah kita memiliki jenjang karir ke depan setelah dari Uni Polandia? Kalau untuk bicara living cost dari pihak NAFA sendiri, NAFA itu pemberi beasiswa yang mana juga pihak yang merekrut saya untuk jadi digital ambassador. Untuk beasiswa saya mereka beri itu nominal sekitar 1.500 zloty, yang mana prosesnya antara zloty dengan rupiah itu per hari ini sekitar 1 zloty itu sekitar 3.600-an lah. Jadi teman-teman bisa kalau teman akuntansi pasti jago lah ya hitungnya ya. Dan kalau ditanya cukup atau enggak, personally cukup sebenarnya untuk 1.500. Memang tidak untuk bermewah-mewah, tapi untuk hidup dan menjalani studi itu cukup. Tentu saja hidupan di Polandia itu dari Polandia mungkin di seluruh wilayah Eropa, dan nanti Iqbal juga mungkin bisa relate, kita nggak bisa kayak dikit-dikit makan keluar, beli makan di luar segala macam. Kita tetap harus combine juga dengan bahasa sendiri, dan itu adalah hal yang biasa sebenarnya di Eropa. Kembali berkaca ke masa S1 saya di Indonesia, yang mana tiap kali makan dulu kuliah ya makannya di luar. Kalau di sini kita ada masuk juga. Jadi kalau bicara tentang living allowance yang dikasih oleh pihak siswa untuk hidup, sebenarnya itu cukup sekali untuk hidup dan masih bisa jadi. Terus untuk jenjang jenjang karir ya, karena kan biasanya teman-teman akuntansi di Indonesia kan memilih sekarang kan sudah banyak lowongan kerja, mungkin banyak lowongan kerja di Indonesia, cuma kan banyak juga rekan-rekan yang saya pengen studi lanjut lagi deh untuk mengembangkan ilmu akuntansi saya gitu, karena di akuntansi kayak gitu Mas.
dan setelah lulus kayaknya lebih baik kerja di luar deh daripada balik ke Indonesia. Nah, itu ada nggak sih kesempatan seperti itu Mas Jody? Oke, salah satu fakta yang menarik untuk WAD ini sendiri, tingkat unemployment rate-nya itu di sini kita rendah sekali, jauh lebih rendah dari Jerman, jauh lebih rendah dari Prancis. Itu nanti teman-teman bisa cek di Google, bisa dilihat sendiri unemployment rate di Poland itu berapa. Dan jujur buat saya ruang kita untuk mendapatkan pengalaman di bidang profesional itu terbuka cukup lebar. Jujur aja sebenarnya saya sekarang juga lagi menjalani sebuah internship di salah satu perusahaan internasional di bidang FMCG yang apa ya saya bilang, saya tuh dapat intern bukan training center yang taruhnya di Poland, yang mana kita ngurusin pabriknya tuh ada di seluruh Europe. Makanya mungkin tadi pas Iqbal cerita bahwa kenapa mereka mau mindahin aset ke Poland segala macam, agak relate juga ya, karena kantor saya itu kantor planning center yang kita ngurusin semua supply chain-nya, kita yang bikin plan-nya, kita yang segala macam, tapi untuk eksekusi, untuk production yang kita taruh ada di negara-negara lain. Balik lagi ke topik tentang peluang mendapatkan pengalaman profesional, itu jadi terbuka banget sih. Saya jujur dapat internship ini apa ya, nggak terlalu perlu perjuangan iya, tapi offernya tuh ada banyak banget sih di internet. Kita bisa cari dan kita bisa coba, dan itu hal yang wajar banget untuk Polandia khususnya bagi mahasiswa menjalankan studinya sambil melakukan internship atau bahkan bekerja paruh waktu atau bahkan full di perusahaan. Oke, terima kasih penjelasan Mas Jody. Ini mungkin teman-teman di sini masih curious atau penasaran, apakah akan terjadi diskriminasi untuk mahasiswa asing sendiri dalam perkuliahan atau juga dalam jenjang karir profesional seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Iqbal. Kalau diskriminasi sih nggak ada, setahu saya bilang. Jadi kayak udah dijelasin sama Mas Jeffrey tadi ya, pola studi grup itu kayak gitu kan, katanya buat living cost dan lain-lain. Benar sih kayak katanya Mas Jeffrey, buat studi di Europe tuh nggak bisa kita foya-foya kayak di Indonesia, nggak bisa. Benar, kalau kita kayak gitu nggak hidup, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika studi di Europe, secara nggak langsung naluri kita sebagai manusia buat bertahan hidup, gimana caranya biar bisa irit, biar bisa nabung, uang yang kita segini cukup, sama pemerintah segini cukup, itu tergunakan dengan baik lah selama 1 bulan. Itu tiba-tiba muncul aja gitu. Tiba-tiba jadi koki lah, mendadak jadi koki gitu. Kalau misalnya soal diskriminasi sih, kalau saya bilang sih dalam pendidikan di Europe tuh nggak ada ya, karena orang Eropa dan misalnya tingkat imigrasi di Eropa sendiri juga besar. Di Poland salah satunya juga tingkat imigrasinya juga besar, jadi mereka udah biasa melihat orang asing sih. Mereka juga biasa melihat orang asing, mengajari orang asing, dan kebanyakan juga profesor di Poland itu atau dosen di Poland itu mereka juga belajarnya di luar Poland gitu. Jadi ada yang lulusan Prancis, atau ada yang beberapa ngambil dosen Prancis buat ngajar di Poland, atau ada yang dulu belajar di UK. Jadi kebanyakan dari mereka juga udah biasa ketemu sama orang asing, itu nggak ada diskriminasi sih kalau saya bilangin. Terus yang kedua buat jenjang karir buat akuntansi di sini. Sebenarnya di sini tuh akuntansi tuh jadi sebuah lapangan pekerjaan yang paling dicari sih sebenarnya kalau saya bilang buat di Eropa. Apalagi buat di Jerman sama Spanyol sama Italia. Kenapa? Karena seperti kita tahu, walaupun Eropa ini satu, mereka ini tapi saling membenci satu sama lain. Jadi mereka ini juga bersaing satu sama lain. Kayak contohnya Spanyol sama Prancis, mereka ini saling benci satu sama lain. Walaupun mereka ini, iya kita di Eropa ini ya satu, tapi mereka ini membenci. Mereka gimana caranya? Pokoknya saya harus lebih baik dari Prancis, atau Portugal harus lebih baik dari Spanyol. Jadi mereka itu lebih kayak, saya butuh karena sekarang itu mau masuk ke
industrial age 4.0 ya, 4.0 ya. 4.0. Jadi dibutuhin nih yang namanya akuntan-akuntan yang lebih yang lebih profesional, dicariin kayak perusahaan di Jerman tuh salah satu badan akuntingnya membutuhkan akuntan yang lebih baik gitu. Jadi kalau saya bilangnya buat diri sendiri sebenarnya bidang yang sangat bagus juga sih buat dari akuntansi di luar negeri, karena jenjang karirnya itu bagus juga sih. Itu akuntan yang baik yang gimana bisa mengadopsi sistem ini untuk di industrial age 4.0 istilahnya begitu. Sedangkan kayak Mas Dian tadi bilang, mungkin rata-rata sih mahasiswa di sini juga dapat internship juga. Kebetulan saya juga dapat internship, insya Allah mungkin kalau bulan depan pindah lagi saya ke Italia di sana jadi akuntan juga. Kalau saya bilang kan jadi jenjang kan enak sebenarnya gitu, mudah untuk dapat internship juga. Dari internship bisa jadi permanent work atau gimana bahasa kayak gitu. Untuk diskriminasi dan lain-lain sih sebenarnya nggak ada sih, sama aja sih saya bilang. Maksudnya balik lagi itu ke masalah sosial sih. Kalau di dunia pendidikan sih sama aja sih. Oke, terima kasih Mas penjelasan Mas Dian. Ini juga sekedar teman-teman mungkin ada yang baru bergabung. Kita sedang melakukan sharing session antara satu yang kelas universitas, satu mahasiswa akuntansi di Polandia, dan juga tadi yang pertama kali adalah Mas Jeffrey sendiri. Mas Jeffrey salah satu mahasiswa di sekolah dia di bidang otomasi robotik dan juga sekarang sedang diberikan amanah sebagai digital ambassador yang apa. Nah, untuk penjelasan sedikit, Mas Iqbal juga ini adalah salah satu mahasiswa yang bawa keluarganya gitu teman-teman. Jadi Mas Iqbal ini sudah berkeluarga dan membawa keluarganya untuk studi di Eropa. Jadi semua tuh memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk kita berkarya atau meneruskan cita-cita kita juga teman-teman yang memiliki cita-cita untuk berkuliah lanjut lagi ke luar negeri. Yuk silakan semangat. Nah, ini terkait mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, tolong sampaikan di kolom komentar ya, di kolom chat di bawah. Jadi karena waktu kita kurang lebih 20 menit lagi, ada baiknya kita maksimalkan waktu yang ada. Terkait kualitas pelajar sendiri nih Mas, kualitas pelajar sendiri antara kualitas Indonesia, termasuknya lulusan Indonesia dan jadi saya rasa sih nggak ada bedanya juga ya, bahkan untuk meneruskan studi lanjut, dan itu tidak bahkan itu ya terkecuali dari yang lulusan luar negeri, maksudnya lulusan yang negeri PTN maupun swasta. Bisa jelaskan sendiri Mas Iqbal ini adalah salah satu lulusan dari PTS di Indonesia dan juga Mas Dian ini salah satu PTN di Indonesia. Jadi kemungkinan berbeda kepada kita. Nah, yang ingin saya sampaikan gimana Mas Iqbal dan Mas Dian, kalau berikan tips kepada teman-teman nih. Sebenarnya ya benar juga seperti tadi kemungkinan itu nggak lebar. Bedanya sama kita yang mahasiswa adalah kadang kita males nyari. Itu PR pertama tuh, males nyari. Jadi kemungkinan tuh banyak tuh. Bukaan kemungkinan buka lebar tuh. Saya lulusan PTS atau PTN. Saya lulusan PTS salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Jadi saya lulusan sana bisa dapat beasiswa buat keluar negeri, di luar negeri dapat lagi kemungkinan buat dapat beasiswa Erasmus lagi untuk pelajar ke tempat lain. Jadi saya benar-benar dapat kerja dan uang lagi gitu. Cuman kadang-kadang kita kualitasnya student di Indonesia itu adalah males nyari tahu. Cuma itu aja sih, jadi kualitas student di sini harus sama aja sih. Hanya saja bedanya saya sudah malas untuk nyari tahu buat informasi tentang beasiswa misalnya. Contohnya kayak gini, beasiswa di Indonesia itu yang mahasiswa paling tahu siapa sih? Pasti baru dengar nih beasiswa paling LPDP LPDP Australian Awardee atau ya kan?
ke DAB, ya kan, jadi ya khusus dia tentang Ignas Lukasovic dikit yang tahu gitu, padahal beasiswa itu banyak banget di luar. Itu sih kalau menurut saya tingkat kualitas mahasiswa di Indonesia itu cuma itu aja sih. Kadang mereka malas menjadi